Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Sistem Informasi ingin menjelaskan sistem parkir. Kami terdiri dari kelompok. Saya sendiri, nama saya Jumardin Abil Fadilah, NIM-nya 19210449. Ada Indra Mulia Prokoso 19210327. Ada Dodi Renal Saputra 19211169. Ada Rumbu Simanulang 1921 1151 NIM-nya. Ada Ilmia dengan NIM 1921 0307. Di sini Ilmia akan menjelaskan tentang latar belakang sistem parkir. Parkir merupakan fasilitas yang harus terpenuhi dalam sebuah institusi, di mana fasilitas ini mempunyai peranan penting demi kemajuan institusi tersebut. Sistem parkir yang tertera dengan baik akan membuat pengguna kendaraan merasa nyaman dan para pengguna pun dapat melakukan aktivitas dengan maksimal. Tanpa adanya suatu sistem parkir yang baik dapat menimbulkan berbagai masalah. Contoh masalah yang timbul yakni mengenai kurang tertatanya kendaraan di lingkungan parkir dengan baik, sehingga seringkali masih terdapat kemacetan di area lahan parkir liar dan kehilangan tanpa tanggung jawab atau modus hilangnya motor di parkir di area tersebut. Pengertian sistem parkir. Sistem parkir adalah suatu sistem yang menginformasikan ketersediaan ruang parkir yang kosong yang biasanya diterapkan di kawasan pusat kota. Informasi disampaikan kepada masyarakat pengguna lalu lintas dengan rambu variabel ataupun melalui sistem navigasi kendaraan modern. Dalam sistem navigasi modern kendaraan bahkan dapat diinformasikan lokasi ruang parkir yang kosong. Dengan sistem informasi ini dapat mengurangi waktu yang hilang untuk mencari ruang parkir yang kosong. Rumusan masalah. Dari latar belakang masalah di atas, penulis dapat mengambil rumusan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana merancang aplikasi parkir yang dapat menentukan lokasi parkir kendaraan. Bagaimana kinerja aplikasi parkir dalam menentukan lokasi parkir kendaraan. Penelitian akan dijelaskan oleh Eren. Tujuan penelitian, membangun sebuah sistem monitoring yang dapat membedakan jumlah kendaraan yang berada di area parkir dengan yang telah menempati slot parkir. 2. Membangun sebuah sistem yang mampu mendata jenis kendaraan parkir di area tersebut. 3. Memberikan kemudahan kepada konsumen atau user untuk melakukan penginputan data secara akurat kepada customer parkir. 4. Untuk mempermudah kendaraan pribadi tidak memarkir kendaraannya di sembarang tempat dan tidak menimbulkan kemacetan di daerah tersebut. Pengertian basis data. Database atau basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk mempermudah informasi dari basis data tersebut. Kegunaan utama sistem basis data adalah agar pemakai mampu menyusun suatu pandangan view abstrak data. Hal ini bertujuan untuk menyederhanakan interaksi antar pengguna dengan sistemnya dan basis data dapat mempresentasikan pandangan yang berbeda kepada para pengguna, programmer, dan administratornya. Pengertian ERD. Pengertian ERD atau Entity Relationship Diagram yang disingkat ERD merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antar entitas berdasarkan objek-objek yang mempunyai relasi. ERD memodelkan struktur data dan hubungan antar entitas. Untuk mengembangkannya digunakan beberapa notasi dan simbol. Komponen umum penyusun ERD yaitu entitas atau entity, atribut atau field, relasi atau relation, dan garis. Oke, saya akan menjelaskan lampiran LRD terdiri dari sini ada lampiran LRD. Di sini LRD ada tabel user dengan atribut, ada ID user, nama user, dan email user, paspor. Dia bisa mengolah, si user ini bisa mengolah tabel kendaraan. Ada di dalam tabel kendaraan ada atribut ID atau file ID yang namanya ID user, nopol, jenis kendaraan, tipe kendaraan, dan ID user. Si user ini dapat mengolah lagi namanya tabel pembayaran. Ada file-nya, ada ID pembayar, atributnya atau file, ada ID pembayaran, tanggal jam masuk, tanggal jam keluar, lama parkir,
total bayar. Si user ini dapat mencetak yang namanya tabel tiket, dan si pembayaran ini dia mencetak tiket juga. Dari tabel kendaraan dia dapat menginput tabel tiket. Di tabel tiket berisi file atau atribut, ada ID tiket, ID user, dan ID kendaraan, dan ID pembayaran. LRS, si user ini dapat berelasi ke tabel kendaraan, dan juga si user ini dapat berelasi lagi ke tabel tiket dan tabel pembayaran. Dari tabel kendaraan, si tabel kendaraan ini dapat berelasi ke tabel tiket, dan tabel pembayaran dapat berelasi juga ke tabel tiket. Spesifikasi file ini terdiri dari tabel user, tabel kendaraan, tabel tiket, dan tabel pembayaran. Lanjut, codingan akan dijelaskan oleh Indra. Oke, boleh dilanjut, silakan. Ya, saya Indra Mulya Prakoso ingin menjelaskan pembuatan codingan sistem parking. Awal-awal kita membuka XAMPP, kita mengaktifkan start Apache dan MySQL, lalu kita masuk ke Hyper, CD titik 2 C CD C.2 ya. Lalu kita enter, masukkan apa itu yang koma atas 2 XAMPP, garis miring MySQL, garis miring bin, garis miring MySQL.exe, kutip penutup. Lalu strip U root, strip P titik 2 koma. Lalu enter password, kita langsung enter saja. Sekarang kita sudah memasuki MariaDB. Pertama-tama kita akan membuat database, yaitu create database parking. Lalu kita ingin menampilkan database, yaitu kita ketik show database, lalu muncul itu database yang kita sudah buat. Lalu habis itu kita ingin menggunakan database tersebut, kita ketik use parking, itu database kita parking. Lanjut ke step kedua, yaitu isi field pada table user. Kita ingin membuat table user ID user buka int buka 11 tutup, lalu primary key koma, kita enter, kita buat nama underscore user varchar 128. Kedua, kita membuat email underscore user tipe varchar 128. Ketiga, password varchar tipenya varchar 128. Lalu kita enter. Terus ketiga, kita ingin isi field pada tabel kendaraan, yaitu kita ketik create table kendaraan, buka kurung ID underscore kendaraan int buka kurung 11 tutup kurung, primary key koma. Pertama kita ketik no underscore poll, tipenya varchar, buka kurung 128 tutup kurung koma, kita enter lagi, lalu kita ketik jenis underscore kendaraan, tipe datanya varchar 128 koma. Lalu ketiga kita ketik lagi tipe underscore kendaraan, yaitu tipenya varchar 128 koma, kita enter lagi, baru kita ketik ID underscore user int 11, kita tutup kurung 2, lalu titik 2 koma. Keempat, kita isi field pada table pembayaran. Kita isi field table pembayaran, kita ketik create table pembayaran ID underscore pembayaran varchar, tipenya varchar 11 primary key. Pertama kita ketik
TGL. Tanggal underscore jam underscore masuk. Di sini kita data time, koma, kita enter lagi, lalu kita ketik tanggal underscore jam underscore keluar. Data time, koma lagi, kita enter lagi ke bawah. Yang ketiga, lama underscore parkir INT, tipenya INT 11, koma, kita enter lagi, kita ketik total underscore bayar, tipenya INT 11, koma, kita enter lagi, ID underscore user INT 11, kita pakai tutup kurung 2. Sebentar, Titik. saya potong dulu, Bang. Ini mau Ya, Pak? saya mau koreksi dulu. Ini bukan isi field ya, tapi membuat tabel. Ya, Membuat tabel. Ya. Terus itu di situ tadi kamu bacanya data time, tapi harusnya date time. oh daytime. Itu tuh tanggal dan waktu. Date. Oh siapa? Terus tadi yang INT itu bukan INT, integer ya. Bacanya Integer. integer. Oke, Oh siap. boleh dilanjut. Ulang lagi Pak. Nggak usah dilanjut aja. Oh, nggak usah. Oh, ya. Lalu kita tutup kurung 2, titik 2 koma. Langkah selanjutnya, langkah kelima, kita isi field pada table. Kita ketik create table ticket, Buat tabel ya. buka kurung. Bukan isi field, buat tabel. Ya, membuat tabel tiket, buka kurung ID underscore tiket, tipenya varchar 11, primary key, koma, kita enter. Pertama kita ketik ID underscore user, tipenya integer 11, koma. Lalu kedua ID underscore kendaraan integer 11, koma. Kita enter lagi. Yang ketiga kita ketik ID underscore pembayaran integer 11. Kita tutup kurung 2, lalu titik 2 koma, kita enter, langsung berhasil. Nah, yang keenam, jadikan data foreign key pada tabel kendaraan. Kita ketik alter table tabel kendaraan add foreign key, buka kurung ID underscore user, tutup kurung, reference user, buka kurung ID underscore user, tutup kurung, lalu titik 2 koma. Berhasil, enter. Siapa nih habis ini? Hah? Yang ketujuh, Titik koma bukan titik 2 koma. oh titik koma, ya siapa? Mohon maaf Pak. Yang ketujuh, kita jadikan origin key ID user pada tabel tiket. Lalu kita ketik alter table ticket add origin key, buka kurung ID underscore user, tutup kurung, lalu ketik reference user, buka kurung ID underscore user, titik 2 koma. Titik koma. Kita enter, berhasil. Lalu yang ke-8, jadikan origin key ID kendaraan pada tabel tiket. Lalu kita ketik alter table ticket add origin key, buka kurung ID underscore kendaraan, lalu tutup kurung, reference kendaraan, buka kurung ID underscore kendaraan, titik koma. Berhasil. Lalu yang 9, jadikan origin key ID pembayaran pada table tiket. Lalu kita ketik alter table ticket add origin key, buka kurung ID underscore pembayaran, tutup kurung, reference pembayaran. Lalu kita ketik lagi, buka kurung ID underscore pembayaran, tutup kurung, titik koma. Berhasil. Yang ke-10, isi record pada table user. Ini kita membuat record pada table user. Pertama kita insert into user, kita ketik insert into user, lalu kita enter. Di sana kita buat apa sih namanya itu, field ya? Field. Kita buat fieldnya yang pertama ID underscore user, lalu sebelahnya nama underscore user, sebelahnya lagi email underscore user, sebelahnya lagi password, tutup kurung. Kita enter, kita ketik values, lalu kita enter lagi. Kita untuk isi recordnya, yaitu yang pertama buka kurung, koma atas 123, koma atas, koma, lalu koma atas lagi Indra, koma atas, koma atas lagi emailnya indra@gmail.com, koma atas lagi. Indra itu bukan koma atas, tapi kutip 1.
Oh ya, petik satu Pak. Kita ulang lagi ya Pak. Kutip satu, kutip. Apa Pak? Kutip ya Pak? Kutip satu, bukan koma. Oh siap, kutip. Ya ya ya. Ya, untuk pembuatan usernya pertama, ID usernya yang pertama kita ketik buka kurung, petik atas 123, petik atas koma, lalu nama user. Oh kutip satu ya, kutip satu ya. Lalu nama usernya kutip satu Indra, kutip satu koma, lalu kita ketik lagi kutip satu, email usernya indra@gmail.com, kutip satu lagi koma, passwordnya kutip satu for 123, kutip satu dalam kurung. Ya, yang kedua jelasin sama seperti di atas, yaitu Titik koma, kutip satu, Kutip, komanya ya. nggak usah dibaca deh, langsung aja. oh ya udah siap Pak. Yang kedua kita buka kurung, ID user yang kedua yaitu kutip atas 456, kutip atas lagi, lalu nama usernya kutip atas Hilmia, kutip atas. Nggak usah kutip atas, Kutip satu. langsung aja. ID usernya 456, nama usernya. Oh, siap, siap. Gitu. Aja. Siap. Iya, yang kedua ID usernya 456, nama usernya yaitu Hilmia, email usernya hilmia@gmail.com, passwordnya phil2222, kutip atas dalam kurung koma. Kita enter lagi, lalu kita ketik user yang ketiga yaitu ID usernya 345, nama usernya Renal, lalu email usernya renal@gmail.com, passwordnya fir222, kutip atas lagi, tutup kurung, koma, kita enter lagi, lalu yang keempat kita masih record lagi, terakhir ID usernya 5678, nama usernya Runggu, email usernya runggu@gmail.com, passwordnya fur456, kutip satu atas, tutup kurung, titik koma, langsung kita enter, berhasil. Lalu yang ke-11 isi record pada tabel kendaraan. Yang ke-11 ini kita akan membuat record pada tabel kendaraan, yaitu kita ketik insert into kendaraan, lalu buka kurung ID underscore kendaraan, lalu kita ketik lagi nopol, ketik lagi koma jenis underscore kendaraan, koma tipe underscore kendaraan, koma lagi ID underscore user dalam kurung, lalu di bawahnya kita ketik values, kita enter lagi. Lalu pengisian recordnya yaitu yang pertama ID kendaraannya 444, nopolnya B4921 Pur, jenis kendaraannya motor, tipe kendaraannya Yamaha, ID usernya 123. Lalu kita membuat record yang kedua yaitu ID kendaraannya 555, nopolnya B8356 TUI, jenis kendaraannya mobil, tipe kendaraannya Avanza, lalu ID usernya 123. Yang ketiga kita membuat record lagi, ID kendaraannya 666, nopolnya B8522 TIP, jenis kendaraannya mobil, tipe kendaraannya Toyota, ID usernya 123. Lalu yang terakhir kita membuat record yang keempat yaitu ID kendaraannya 777, nopolnya B4176 TPE, lalu jenis kendaraannya motor, tipe kendaraannya Honda, lalu ID usernya 123. Yang terakhir kita tutup kurung, titik koma, kita enter, lalu berhasil. Yang ke-12 isi record pada table tiket. Kali ini kita akan menjelaskan isi record pada table tiket. Pertama kita ketik insert into ticket, lalu kita enter, lalu kita membuat fieldnya, pertama ID tiket, ID underscore user, yang sebelahnya lagi ID underscore kendaraan, sebelahnya lagi ID underscore pembayaran, tutup kurung, lalu kita enter lagi, kita ketik values, lalu kita enter, kita isi recordnya. Yang pertama itu ID tiketnya TPU1, ID usernya 123, ID kendaraannya 444, ID pembayarannya 2345. Lalu kita enter lagi, kita isi record yang kedua, ID tiketnya TPU2, ID usernya 123, ID kendaraannya 555, ID pembayarannya 5678. Lalu kita enter lagi, kita isi record yang ketiga, ID tiketnya TPU3,
Lalu ID usernya 123, ID kendaraannya 666, ID pembayarannya 99110. Ya, yang terakhir kita isi recordnya, ID tiketnya TPU4, ID usernya 123, ID kendaraannya 777, ID pembayarannya 1112. Kita tutup kurung, titik koma, kita enter lalu berhasil. Lalu yang ke-12, isi record pada tabel pembayaran. 13, isi record pada tabel pembayaran. Awalnya kita ketik insert into pembayaran, lalu kita enter. Kita membuat filenya yaitu ID underscore pembayaran, sebelahnya lagi tanggal underscore jam, sebelahnya lagi masuk, tanggal underscore jam underscore masuk, dan yang ketiga sebelahnya lagi tanggal underscore jam underscore keluar, sebelahnya lagi yang keempat lama underscore parkir, yang kelima total underscore bayar, yang keenam sebelahnya lagi ID underscore user. Kita enter lalu kita ketik values. Isi record yang pertama yaitu ID pembayarannya 2345, tanggal jam masuk 2022 06.05 jam 8 malam. Lalu isi record tanggal jam keluarnya 2022 06.05 jam 8.20 malam. Lalu lama parkirnya itu ya lama parkirnya 20.00, lalu total bayarnya 12.000, lalu ID usernya 123. Isi record yang kedua ID underscore pembayaran 5678, tanggal jam masuknya 2022 06.05 jam 8 malam, tanggal jam keluarnya 2022 06.05 jam 8:15, lama parkirnya 15 menit, total bayarnya 9.000, ID usernya 123. Lalu isi record yang ketiga yaitu ID pembayarannya 9.110, lalu tanggal jam masuknya 2022 06.05 jam 8 malam, tanggal jam keluarnya 2022 06.05 jam 8:10, lama parkirnya yaitu 10 menit, total bayarnya 6.000, ID usernya 123. Lalu yang keempat isi recordnya ID underscore pembayarannya 1112, tanggal jam masuknya 2022 06.05 jam 8 malam, tanggal jam keluarnya 2022 06.05 jam 8:05, lama parkirnya 5 menit, total bayarnya 3.000, ID usernya 123, lalu tutup kurung, titik koma. Kesimpulan akan dijelaskan oleh Rumbu. Untuk kesimpulan final project ini, yaitu pembuatan sebuah database merupakan salah satu langkah-langkah yang dilakukan agar solusi masalah dapat diperoleh. Dalam database, karsis parkir motor atau mobil ini dibuat untuk menyelesaikan dan membantu operasional dalam perusahaan elektronik. Dalam pembuatan sebuah database harus tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi, yang artinya database tersebut memberikan solusi yang sesuai dengan masalah atau tepat guna, dan database tersebut dapat diterapkan dan diakses dengan mudah. Saran: demikianlah makalah yang telah kami buat, semoga dapat bermanfaat bagi para pembaca. Menurut kami, masih banyak hal-hal yang yang belum dicantumkan dalam pembuatan database karsis parkir motor atau mobil ini. Kritik dan saran sangat diperlukan demi menambah wawasan dan demi perbaikan di makalah yang akan datang. Sekian dan terima kasih, kami dari kelompok 3.